A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi wabtah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak-bapak jamaah Mushallah Al-Amin yang Allah berkahi, terima kasih sudah menunggu saya. Mudah-mudahan sebagaimana kita menunggu kebaikan, pahala tetap mengalir. Karena menanti kebaikan itu menanti surga. Makanya ada amaliyah yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Salah satunya menanti salat. Antara maghrib dengan isya adalah perkara yang sebetulnya mudah. Tapi banyak yang sukar untuk melaksanakannya. Sebelum kita memulakan kaji, kita pasanglah niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim. Sengaja aku berniat belajar dan mengajar li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jumpa semua tambang tadi? Udah, jumpa. Tak jumpa nanti terpaksa saya di akhirat jumpa semua dia. Itu. Nuntut dia. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Paslun fi adabis salati, ay hada paslun fi bayani adabis salati. Ini suatu pasal menyatakan adab apabila selesai engkau bersuci daripada hadas, sama ada hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci daripada najis pada badan, pada pakaian, dan pada tempat, dan selesai pula daripada menutup aurat antara pusat dan lutut kalau aurat laki-laki dan perempuan hamba sahaya. Adapun aurat perempuan merdeka, maka sekalian badannya melainkan muka dan dua telapak tangannya. Ini dan belakang tangannya hingga pergelangan. Jadi menurut kitab ini, perempuan tuh sampai sini batasan aurat ini terbuka, ini boleh terbuka. Kemudian maka hadap olehmu akan kiblat, padahal berdiri betul dan renggangkan kedua kakimu sekira-kira sejengkal, dan baca olehmu kul a'udzu birabbin nas. Ini cerita masalah adab salat. Jadi salat itu punya adab. Bukan salat-salat aja. Adab salat itu adab kepada Allah. Adab salat itu adab kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang lalu sudah kita kata baca qul a'udzu birabbin nas, ya. Supaya terpelihara daripada waswas syaitan. Setan yang mengganggu untuk salat namanya wasnan. Ya. Walhan, ya, walhan bukan wasnan. Walhan.
atau disebut juga khandab. Khandab. Dan hadirkan di hatimu Allah Ta'ala dan kosongkan hatimu daripada was-was segala pekerjaan dunia. Dan engkau tilik dengan mata hatimu seolah-olah adalah engkau di hadapan Tuhanmu, karena Allah Ta'ala tidak menerima salat hambanya melainkan dengan hadir hati kepada Allah Ta'ala, serta khusyuk, yakni tetap segala anggota, serta hadir hati kepada Allah Ta'ala, dan khudu, yakni hadir hati serta menghinakan diri. Nah ini. Lalu kita sudah bahas ada mushalah, tata cara, adab sopan santun, adab sholat. Hadirkan dalam hati itu khusyuk dengan cara kayak mana? Kosongkan terhadap was-was. Apa yang membuat kita was-was? Selain Allah. Selain Allah. Kita punya sampan. Sampan malam tadi hujan. Was-was tidak. Kalau malam tadi hujan lebat, sampan kita kunci, masuk air, tenggelam tidak? Was-was. Was-was. Macam contoh lagi. Kita punya kendaraan. Ini keto saya parkir di pelabuhan tuh. Tentu saya tinggal pergi sih. Tak ada pula Pak Nabi tadi. Pergi. Itu bisa was-was tuh. Mana nih? Kan gitu. Sama juga. Bini kita cantik. Orang kalau nengok bini awak macam opo apa nama tuh? Engsel. Begini umur. Bisa berputar. Was-was awak di rumah ada sedih. Mau diintip buat uang nih. Namun bini cantik. Was-was. Pokok selain Allah membuat was-was. Jadi supaya tak was-was, langsung ingat Allah. Jadi khusyuk itu adalah metode mengosongkan hati daripada segala was-was. Dipaksa diri itu untuk hanya Allah Ta'ala saja yang diingat. Kalau khudu', ada lagi lawan khusyuk ni khudu'. Satu khusyuk, satu khudu'. Kalau khudu' ni menghinakan diri. Jadi kalau orang merasa bersalah, dia seperti terhukum, terpidana, jadi dia menghadap Allah tak sepele. Ya Allah, yang menghadap ni hambamu yang hina. Mungkin hatiku ni mesti kotor ya Allah. Mataku ini bangkit tadi entah apa-apa yang kupandang ya Allah. Dalam HP itu entah apa-apa yang kutengok ya Allah. Mulut ni entah apa-apa yang kukatakan ya Allah. Telinga ni apa-apa kudonga ya Allah. Kaki tangan ni entah kemana melangkah, entah apa dipegang. Jadi khudu' itu ada rasa hina. Bukan sekedar khusyuk saja. Khudu' pun hadirkan juga. Dia orang kan banyak khusyuk. Khudu' ada juga. Itu adab. Adab salat. Jadi ketika kita udah hadir itu semua, maka ucapkanlah qomat supaya nanti bisa kita berniat salat. Qomat itu sunat. Sunat muakkad sebelum salat. Sebegitu juga azan. Jadi kalau orang hendak mengajukan salat, mendirikan salat, wajib biar jam 10 malam. Ini kan isya nih. Jam 10 dibuat aqamat dia. Karena dia hendak mendirikan salat walau sendiri walau berjamaah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan syarat kalau salat dikojokan itu jangan mepet waktu. Qamat tu bisa jadi haram kalau sampai nanti salatnya berkurang rakaatnya sehingga habis waktu. Contoh, dia salat zuhur ketika terakhir asar.
ngaji-ngaji asar, bantai qomat. Ketika sholat, tahiyatnya ujung tak selesai. Karena dia sholat ketika di terakhir asar. Padahal belum melaksanakan zuhur. Yang lalu kan sudah pernah kita bahas. Waktu sholat itu. Ada namanya waktu fadilah. Ada namanya waktu ikhtiar. Ada namanya waktu jawas. Bila karahatin. Ada namanya jawas bi karahatin. Ada namanya waktu tahrim. Ada namanya waktu uzur. Ada namanya waktu darurah. Ya. Kalau uzur tuh macam uang salat zuhur. Ya. Uang salat zuhur di waktu asar. Waktu bepergian. Kalau darurah tuh bahaya dia. Darurat. Jadi bapak-bapak jemaah yang Allah muliakan, di sini dikatakan angkatlah tanganmu itu bersamaan dengan telingamu, sebagaimana yang kita ceritakan yang lalu yang sudah kita bahas. Ini ya, bersamaan. Dah. Lalu setelah itu sedekap. Sedekap itu macam ragam ya, macam ragam. Kalau di dalam kitab Nihayatul Zain begini. Begitu juga di dalam kitab Hasyiah Bajuri, agak mereng. Jadi ini di sini gini. Tapi kalau kita lazim di kampung nih, karena kita mengambil perkara yang umum, gini. Tengah-tengah. Masalah ala sadri itu bisa terjemahannya banyak. Ala sadri itu artinya atas dada. Bisa ini dada di atasnya. Bisa ini dada di atasnya dada. Ini tangan di atasnya kan dada. Aduh kok di atas dada. Ini dada di atas dada. Gini udah sholat. Itu cara memahamkan. Tapi kita di kampung ya di sini gitu. Dah. Udah itu lagi dikatakan di sini. Hendaklah engkau nyaringkan bacaan jika engkau sholat seorang diri atau menjadi imam pada 2 rakaat fardu subuh, 2 rakaat pertama fardu maghrib, dan 2 rakaat yang pertama fardu isya. Melainkan jikalau ada engkau makmum, maka yaitu sunat diperlahan-lahankan sekira-kira dengar olehmu telinga dirimu saja. Jangan pula lebih keras daripada imam. Dan sunat engkau jaharkan amin serta imam. Jadi mengaminkan itu harus bersama dengan imam. Jangan mendahului imam. Itu tanda kurang belajar. Waladdallin. Doa dulu imam, ucap amin. Bawa amin. Kata imam. Di situ. Min. Gitu. Jangan pula makmum duluan. Lumba teraju, tak dapat doa malaikat, ya. Jadi amin bersama imam itu dapat doa malaikat. Imam bau waladdallin, bau li, belum n lagi. Waladdallin, amin, belum lin kata dia. Itu. So mau budak-budak. Ayah budak mau kadang ngikut budak-budak. Manalah? Gagap dia ikut budak-budak. Bersamuan dengan budak-budak, bukan bersamuan dengan imam. Iya. Budak-budak diizinkan pula bawa latu-latu pula ke masjid. Ngeri latu-latu nih. Sekali 2 kali sadap lawa dengar. Kuranglah anak jejet kata dia. Tak main HP. Tambah lama tambah muak pula awak manu-manu latu-latu. Sampai ke pulau pun latu-latu ada. Kacau. Saya naik kereta lagi main di atas kereta tu. Maknya digoncengnya anak gini. Latu-latu. Entahlah. Sampai kalau tengok di Facebook, di Arab Saudi pun main latu-latu. Terkenal latu-latu tu. Karena manusia ini muak. Tingkat muak itu macam-macam. Akan datang tahap pula main lagi. Seperti itu. Udah.
Dan sunat engkau baca pada sholat subuh dari Fatihah tiwalul mufassal, agak panjang sedikit, yakni surat panjang, surah Al-Hujurat hingga surah Juz Amma, Amma Yatasaalun. Pada sholat zuhur dan asar ini tentang masalah bacaan. Tapi yang intinya baca-bacalah yang sesuai dengan jamaah, biar jangan menyusahkan. Karena makin panjang kita khawatirnya makmumnya guyang hatinya untuk mengikut kita sebab kelamuan. Setelah baca itu tadi, sempatkan akan tilik matamu atas tempat sujudmu supaya hadir hatimu. Kiblat ada berapa yang lalu? Kiblat ada 4. Jadi kenapa ni dah? Tak nampak. Itu kunci ni lagi. Dicubit kunci. Tak payahlah. Pusing. Jadi kiblat ada 4. Kalau mata kiblatnya, kalau mata tempat sujud. Ya. Kalau mata ke tempat sujud. Kalau badan Ka'bah. Ya. Kalau hati qalbun Allah. Kalau doa tangan langit. Kiblat ada 4. Mata ke tempat sujud, jangan mana-mana lagi. Karena kalau makin banyak kita mandang ke mana-mana, terganggulah yang namanya hati kita. Paksa mata ini jangan memandang mana-mana. Ya. Hanya tempat sujud. Hanya tempat sujud itu aja yang dipandang. Dan yang lain-lain. Kalau anda memandang yang lain-lain, mulai mengganggu. Itu juga tamsilan. Kalau punya bini itu satu, jangan pandang betina lain. Terganggu tuh. Mau nampak bini awak tu buruk tuh. Karena mata nih kalau makin bebas, makin liar, makin macam-macam keinginannya. Bini gitu kok. Jangan pandang kepada foto jantan lain. Bukan jantan, kalau jantan mungkin buat apa sama dia. Oh, sepolan tu bang. Bininya, omasnya, melingkar-lingkar bang. Rantainya. Udah besok aman. Abang bolikan kau rantai. Pergi dia ke Jambu, boli sekilo. Ambil lah lilit sama kau ni, rantai kapal. Udah dapat rantai kau kan? Udah. Kalau anda aja kita memandang, mata ini tidak dikontrol seperti dalam salat, maka apa-apa saja yang diinginkannya. Contoh budak-budak, kenapa dia ada latu-latu? Karena tengok kawan latu-latu. Kalau kawannya lota-lota, lota-lota juga. Entah apa yang ingin dia. Padahal belum tentu juga pandai dia mainkannya. Kalaupun main kadang, bongkak-bongkak tangan itu. Ini ada kono mato. Oh, kono nengok, benjol. Asiknya aja tinggal. Padahal tersiksa. Jadi itu juga lah gambaran salat. Kalau bisa tadi berbincang. Di sini kita ni ada tumbuh seperti cairan putih di koni wallah alam tabotun tadi tak. Setiap orang ada candu. Candu nonton TV, candu main game. Candu apa sini? Nuntut dia. Nuntut. Dan susah, itu harus pakai terapi. Ninggalkannya itu. Karena dia kesarap otak. Maka orang beriman tu salat suruh tunduk supaya ngurangi candu tadi. Candu. Sama juga nonton maksiat, candu ini. Akhirnya tak terpandang lagi. Bini kita tuh sebetulnya yang lain, ndak aja nampung. Kita udah tak sur.
Suruh pada yang lain pula. Sebab apa? Itu tadi, mata kuang dikontrol. Mata kuang dikontrol. Nampak yang lain lebih cantik daripada itu. Karena manusia udah muak. Kalau kenapa uang-uang dulu tuh lama dia memakai pasangan samo, memaksud pasangan itu tadi menikah. Karena tak banyak pandangan di kampung tuh aja. Atau dia kojonya ladang aja. Atau kojo dia tempat kojo ke rumah tempat kojo. Enggak banyak orang pandangan. Sekarang asal pandai aja pe Facebook, apatah lagi kau na filter. Lagak betul lu tino tu. Subhanallah, Masya Allah, jumpa astagfirullah. Lain bentuk daripada yang asli. Putih menjelapak, upa Barbie. Rupanya semua tipu daya. Tipu daya Dajjal dalam bentuk filter. Kenapa Pak? Nauzubillah min zalik. Dah. Itu, jadi kiblat itu ada 4 itu. Mata tempat sujud, badan ke Ka'bah, hati kepada Allah, kalau doa ke langit. Setelah takbiratul ihram tadi, ya, dilanjutkan olehmu takbir hingga sempurna ruku setelah baca Fatihah, doa ayat-ayat, ya, ruku. Dilanjutkan olehmu takbir itu hingga sempurna ruku dan angkat kedua tanganmu seperti pada takbiratul ihram. Dan engkau taruhlah kedua tapak tanganmu itu atas kedua lututmu dan engkau dirikan kedua betismu sekira-kira sama rata belakangmu. Jangan pula begini. Ruku tu satu pula maju, satu belakang begini. Yang ini sama ini sama, betis itu. Ini jaraknya sejengkal. Gitu. Didirikan betul. Kalau bisa lurus begini, jangan begini. Kalau begini pun tidak batal karena badannya patok. Kadang-kadang kan ditogak ini nih, ya kan? Agak mereng gitu. Maka inilah agak lurus dan ukurannya sejengkal. Biasanya kalau udah sekira-kira, biasanya kalau udah terbiasa udah tahu. Ya, sejengkal. Udah, kita lanjut. Setelah itu renggangkan kedua sikumu daripada alhamdulillah, kedua lambungmu, tetapi jika di salat itu perempuan maka sunnah dihimpunkan, diimpit setengah anggota kepada setengah yang lain, maksudnya dilengketkan bahagian yang satu kepada yang lain. Dan dibaca olehmu di dalam ruku subhana rabbiyal azimi. Kalau sini Rabbiyal Azimi saja, wa bihamdi itu tak ada. Dalam kitab lain wa bihamdi. Tapi katanya itu tidak sekuat Subhana Rabbil Azimi. Tapi Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi itu pun ada dalil, minimal dia itu hasan. Artinya dalam fikih itu boleh-boleh saja. Ya, boleh fikih. Ada orang kan baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Wa bihamdi itu sendiri adalah tambahan dari hadis lain. Dia mengatakan lebih kuat Subhana Rabbil Azimi tok saja. Mungkin ada yang mengamalkan yang lain. Tadi ada menanya ketika habis Jumat, Ustaz, kalau ada pula membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli macam mana? Itu kan untuk doa sama dengan yang habis kifaratul majlis itu ya. Macam mana? Boleh. Karena ada hadisnya sendiri tentang masalah apa namanya tadi? Tasbih. Tasbih. Bisa-bisa saja. 3 kali dibaca. 3 kali. Andai kata 1 kali macam mana? Udah mencukupi. Artinya dia tak dapat sunat. Sunatnya itu 3 kali. Karena disitulah tak tomak ninah. Kalau bisa dibaca Subhana Rabbil Azimi saja, sudah tomak ninah. Atau dia baca 7 kali, atau hingga 9 kali, atau hingga 11 kali. Boleh. Terlebih afdal setelah itu maka angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta engkau angkatkan kedua tanganmu dan bacalah olehmu ketika bangkit Sami Allahu liman hamidah. Jadi boleh 9 kali itu, 11 kali. Subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhana rabbil azimi, subhana. Baru diangkat. Kalau berlebih macam mana? Apakah batal? Tidak. Tidak, tak batal. Sekarang kan lebih-lebih kan? Nah, kalau dia salat sendiri. Tapi kalau salat dia berjamaah, tengok dulu keadaan jamaah. Kalau gara-gara itu mendatangkan mudarat semua orang tu dibacanya pula 100 kali.
Kan kalau kita ada yang udah pernah sholat sunat tasbih, melaksanakan sholat sunat tasbih udah pernah? Mana? Itu kalau ruku itu berapa kali tuh? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, berapa tuh? Ruku aja ruku. 10. Ah itu, 10. Tapi agak lama, bukan subhanallah saja. Ya kan? Ah itu kalau dihitung banyak tasbihnya tuh ya dia. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar saja 4. Tambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim udah 5. Kalau kali 10 sama dengan 50. Lama itu. Satu rakaat betul kata Pak Fadli tadi 7 5 4 rakaat menjadi 300. Siang sama malam apa beda? Kalau siang bisa dibuat seperti sholat zuhur 4 rakaat langsung. Tapi tahiyatnya di ujung saja untuk membedakan dengan sholat wajib. Di 4 rakaat usolli sunatat tasbihi arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tasbih 4 rakaat. Salamnya 1 kalau siang. Kalau malam 2. Karena sholat malam ringannya begitu. Rasulullah itu suka sholat malam tuh masna 2. Rasulullah suka 2. Itulah kenapa tarawih itu menurut petunjuk Rasul sholatnya 2. Itu lebih baik 2. Dari sini Bapak buat tarawih berkat bolas sama witir. Kalau bisa anak mengamalkan betul daripada petunjuk sunnah Rasul, itu di rumah tambah lagi 2 bolas lagi supaya totalnya 23. Hah? Udah cukup dah 23. Iya. Tapi kalau beramal tuh itu pasnya karena Umar bin Khattab yang merujuk daripada kojo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah buat 11. Rasulullah itu kan bininya banyak. Kalau tak salah ingat saya kode itu ini. Khadijah, Sofia, Ramla, Zainab, ini Hindun, Aisyah, Saudah, Maria. Ini satu lagi Jazarul, Juwairiyah. Ya, Zainab ada 2. Kan total 11 ya. Husun, Jazarun, Sam'ah. Khadijah, Sofia, Juwairiyah, Zainab ada 2. Ramlah, Saudah, Maria, Aisyah, Hindun. Lagi apa ya? 11 ya. 1, 5, 6, 7, 8, 9. Ya 10, 11 ada satu lagi itu double hurufnya segitu. 10. Khasun Jazarun Sam'ahu. Khatu Khadijah, Sotnya Sofia, Jimnya Juwairiyah, nama istri Rasul. Zainya Zainab, Zainab ada 2. Ra-nya Ramlah. Ya, Ramlah. Sinnya Saudah. Mimnya Maria. Maimunah. Mim itu 2. Maimunah sama Maria. Maimunah di istri Rasul namanya Maimunah. Itu Aisyah sama Hindun. Hafsah tinggal ya. Hafsah. Ada Hafsah ya. Berarti ada yang kurang. Hafsah anak si Umar bin Khattab. Ada yang kurang.
Hafsah. Dah. Jadi istri Rasul itu ketika di rumah Hafsah, karena Hafsah ni jando, menurut kisah disebut dia agak lama sikit salat. Kalau Aisyah cepat, karena dia gadis. Kalau gadis ni nafsu masih tinggi, ya. Kalau janda udah tahu dia, opo-opo itu gopo, mau begitulah. Contoh, wallah alam. Itulah kenapa kalau yang janda ni agak lama dia salat sikit. Menurut ada sebagian pendapat begitu. Makanya kalau merujuk daripada salat tarawih itu ketika ditanya kepada Umar, yaitu 20. Maka hadis 20. Udah itu lagi digini kan, ya, dilanjutkan. Maka dahimu padahal terbuka dan ditaruhkan hidung ini ketika sujud ya. Hidungmu beserta dengan menaruhkan akan dahi pada tempat sujud itu, dan jangan terdahulu, jangan terkemudian. Jadi di sini dikatakan dan taruh hidungmu beserta dengan menaruhkan akan dahi. Jadi sama, seragam. Jangan ini dulu bau hidung, atau jangan hidung dulu bau dahi. Hidung masuk daripada wajah. Rasul menunjuk 7, hidung masuk 8. Sujud. Jadi koning sekalian sama hidung. Ini terbuka nih. Jangan tertutup ini. Kalau sujud tertutup ini, sujud tak sah. Karena kening termasuk anggota sujud. Mau itu dibuka. Agak dinaikkan. Kalau pakai surban, ya, imamah itu agak naik sini, supaya bisa sujud. Jangan tutup. Sama juga yang lalu kita bahas. Saya pakai sal nih, lalu sal saya mengembang, tapi kan saya pakai nih, tertutup begini ya. Sujud saya belum sah. Jadi caranya kayak mana? Asal udah begini, maka lepaskan ini. Gitu, supaya jangan salatnya di atas pakaiannya. Adapun yang membersihkan pasir, kadang-kadang kan apa namanya nih, sejadah ini kan anak-anak, apatah lagi mungkin pengurus nggak di kibas-kibasnya kan gitu. Pasir banyak. Kalau kan ada orang salat sambil membawa kan. Oh, akbar katanya. Sami Allah liman amin, Allah akbar. Itu makruh itu. Kalau banyak perbuatannya batal. 3 kali pula gitu-gitu. Berturut-turut lah pula ceritanya. Pasir itu yang ada tuh menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwasanya kita lagi taat kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan pula kita ambil pula pasir pula kita serak banyak saksi ini gitu dia. Terus disemen terus. Ini mau buat rusuh tuh. Yang ada tuh dia udah. Kadang sakit Ustadz, kalau sujud itu banyak apa sih nyucuk, gitu kan? Nggak lebih keren lagi kerikil lah tahu. Asal kerikil salat situ dah. Asal udah selesai salat berbokas ini ya. Apatah lagi lama. Kenapa bisa berbokas ini? Ini kalau sujud orang tuh berbokas begini. Ya, oke lah. Hadiskan 2. Bisa lutut dulu sampai atau bisa tapak tangan sampai. Tapi yang menjadi sebagai kadang ini bokas itu setelah agak panjang begitu di saat ini tuh dong lihat. Setelah kadang bisa cepat bokas di sini. Karena dorongan ini tadi kulit itu apatah lagi kita sejadah itu agak kasar. Ya, saat senyum gini dia kan ingin agak jauh. Jadi sudah taruhnya begini ya. Tuh, jadi bisa bokas. Digenye. Kota lagi sampai pula salat begini dah. Orang sholatnya juga jahil.
Jahil lah dia, jahil. Ada mautan banyak gue jahil. Salat memperhatikan orang. Orang salat tengoknya orang lain. Ya. Salat dia di situ. Lalu Allah. Ada yang begitu tuh. Adabnya enggak bagus. Makanya dikatakan di kitabnya tadi, salat togak tengok tempat sujud. Dan yang mana-mana lagi? Ngotan. Angol sirip-sirip ditengok buat uang tuh. Tunduk dia. Gitu. Udah itu lagi tadi setelah taruh. Jadi yang lalu kita bahas macam mana orang sholat memakai masker. Kan otomatis tertutup hidung. Sekarang apa guna masker teh? Supaya jangan kono penyakit kata dia. Tapi sebetulnya sekarang masker ini udah jadi gaya juga saya tengok. Tidak gara-gara masalah Covid lagi dah. Malas dia entah gosok gigi pakai masker. Kan tak tercium bau mulut ya kan? Malas dia mungkin entah gincu entah uap mulutnya apa. Gitu. Utang dia banyak supaya jangan nampak buat orang. Macam-macam. Niat-niat aduh gak memang betul untuk kesehatan tapi berketausan entah banyak masker di rumah mungkin. Udah kewajiban peraturan pemerintah Ustadz masih protokol kesehatan dijaga. Karena ada satu sikap. Kadangkala perbuatan dia begitu. Orang ada macam koci hati. Apa masa aku yang bermasalah nih? Aku yang busuk. Tuh. Macam-macam. Hati manusia itu kan macam-macam. Itu. Karena cerita itu udah tuntas. Sekarang udah ada yang varian bau Ustadz. Namanya XBB. Varian bau. Rasa coklat. Macam upo pisang apa sih ya? Dulu ada varian ini, varian itu. Apa nengok? Takut besok ndak bulan puasa, gitu kan nih. Karena katanya waktu tahun baru bebas, tak ada pembatasan. Ndak bulan puasa besok batas. Apa nengok? Akhirnya jadi seperti permainan. Kita nih tunduk-tunduk aja lah, iyalah lantak oleh situ. Mau dia punya kan, dah. Udah itu lagi dikatakan di sini dan sunat engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu dan renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Botolnya orang Islam nih perutnya disuruh usah buncit. Ya, uang buncit payah lai. Salatnya pun sosak. Hendak naik itu Allah. Karena umat Islam ini disuruh untuk six pack. Ya, umat Islam disuruh six pack. Perut nih. Iya. Ya, ini karena mungkin terlalu jauh ya. Hendak dekat lagi. Jangan apa. Udah pas. Jadi kalau perut nih, saya pun botolnya kalau katanya unsur perut yang pas tuh 4 jongkal. Mulai dari pusat terus ke pinggang. Kalau lebih berarti udah gomok, udah mulai apa? Saya sudah saya lebih nih. Dulu zaman-zaman lajang goma puasa sunat. Sekarang udah malas. Ini pusat tuh ini. Tahu sini? Ayo. Saya di sini sobat. Tanya. Setengah jongkal. Jadi kalau yang botol itu dia ibarat saya naik ke atas. Jumbo tuh Pak. Kalau kita apa? Lobe itu kadang bisa sosak. Pas jumbo. Berarti pas. Kalau terlalu kurang pula berarti kurang gizi. Kono juga. Kadang bukan apa-apa. Salat mau gos-gosan.
Apatah lagi, kenapa kadangkala kita tak bisa mengusaikan siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin? Susah. Apatah lagi macam saya nih. Saya ini supaya jangan jatuh nih, saya kasih tali pinggang. Ini udah nokan. Maka orang kalau habiskan duit itu kan agak dibukanya, supaya agak lapang. Ini kalau diikat begini nih, salat agak susah ya. Anda menguntaskan sebetulnya baiknya siratal ladzi itu jangan berhenti di alaihim. Kalau berhenti di alaihim berarti darurat. Artinya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu jangan berhenti terus sampai waladdallin. Kadang kan susah nih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti dia kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya enggak berhenti itu. Itu satu ayat. Tak ada berhenti situ. Gitu ya. Dan hendaklah engkau taruhkan kedua tanganmu pada ketika sujud bertentangan dengan kedua bahumu. Kalau menurut kitab ini, kalau apa tadi telinga. Letaknya ketika sujud sebahu. Jadi ini bahu, tapi tangannya di bahu. Ini di bahu. Makanya ketika hadis itu kan Rasulullah itu kan besar. Jadi ketika dia mengakui anak kami bisa lari, ini kan dosa. Awak kucing dia bisa lari, kan kucing. Karena kita juga di desa ada kucing. Mungkin anak kambing kan, terpaksa kalau anak kambing itu gila. Agak lebar banget dia. Karena lain postur, lain bentuk badan, agak renggang. Tapi jangan pula agak renggang gara-gara mengamalkan sunnah tekuak kawan samping nih. Kan semuanya kan mengangkang, menganggang. Itu kan kesunatan aja. Sompat pula berkelahi kau ni sunnah nih. Ada begitu tuh. Bersiku-sikuan pula aja dia salah. Tersogot gitu. Kadang kiri pula apa itu? Ini kos saja. Dia biasa apa itu main apa? Ngocik dia. Itu. Ya Allah, ya Rabb. Entahlah. Udah itu lagi kita lanjutkan. Engkau himpunkan kedua lenganmu itu pada tempat salat karena yang demikian itu makruh. Jadi kalau dihimpun gitu makruh. Ini lengan tadi. Kocik pula. Tapi macam manalah nak mau ditokan kan? Dan baca olehmu ketika sujud itu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ini kitab ni bedo. Kalau dia subhana rabbil azimi tanpa wa bihamdi. Kalau subhana rabbil a'la pakai wa bihamdi. Ada dalam kitab lain tanpa wa bihamdi. Ini kitab ni. Ondak 3 kali, ondak 7 kali, ondak 11 kali. Makanya orang-orang yang agak lama tu mengambil kesunahan tu 11 itu. Zikirkanlah 11. Entah ada meminta dia. Munajat dia dalam sujud terakhir. Tu ambil 11. Yang 3 subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la. Minta. Silakan. Dalam hati ya. Yang pula ya Allah aku minta bini ya Allah. Dengan samping mak bini gitu dia. Jangan pula dilisankan pula, dijaharkan ya. Jangan. Dalam hati aja. Allah mengetahui di dalam hati, ya. Wa a'lamu bizatis sudur. Allah lebih mengetahui dalam hati. Setelah itu maka engkau angkatkan kepalamu daripada sujud padahal engkau mengucap Allahu Akbar hingga duduk betul, dan duduk engkau ketika itu atas kakimu yang kiri dan dirikan telapak kakimu yang kanan. Udah itu udah paham lah gitu, namanya duduk iftiras. Sunnahnya begitu. Yang gini pula, yang gini ya. Ya. Lembau.
nih buat disambung juga kalau udah terlalu gomok. Itulah kenapa tak baik pakai celana le itu. Celana le kan. Pakai sarung, pakai celana kain yang agak luas. Ya, jadi mudah. Kalau celana le ada penduduk itu nih. Itu dah. Ya karena ditarik buat celana le tadi. Ya. Songkang. Apatah lagi seandainya dia pakai baju kaos. Kadang dia sudut mau pula nampak ini. Palung arwana. Atau palung deh, terutama. Orang nengok ada apa ya? Dia ada sujud di muka pula. Mau jadi. Itu tempat asbak rokok tu. Itu asbak rokok tu. Begitu ya. Kalau nampak tu batal salat, kasih tahu sama dia. Salat ente batal. Kenapa? Nampak palung arwana. Palung nampak palung tengah. Itu salat tu kalau bisa pakai baju yang luas. Karena itu adab. Itu kenapa? Ini. Sedia di masjid atau di mushola. Untuk kalau yang datang jadi imam itu pakai kain, pakai celana supaya pakai. Adab imam. Agar pakaian itu luas. Sebagai salah satu juga mencontoh apa yang ditarbiyahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian sampai situ aja. Kalau ada yang tanya dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.